Saya melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana seorang usahawan atau profesional kehilangan pegangan karena ketakutan hebat bahwa istrinya akan mengetahui tentang hubungan cinta gelapnya dengan seorang wanita lain. Apakah ia akan mengetahuinya? Apakah ia akan mengetahuinya? Pertanyaan ini merusak kepercayaan dirinya hingga ia tidak dapat bekerja dengan baik di tempat kerja atau di rumah. Saya mengingatkan Paul bahwa banyak penjahat tertangkap bukan karena ada petunjuk yang mengarah pada mereka, melainkan karena tindakan mereka diwarnai perasaan bersalah dan sadar diri yang berlebihan. Perasaan bersalah mereka menempatkan diri mereka dalam daftar tersangka. Di dalam diri kita masing-masing ada keinginan untuk benar, untuk berpikir benar, dan bertindak benar. Jika kita menentang keinginan ini, kita memasukkan penyakit kanker ke dalam hati nurani kita. Kanker ini berkembang dan berkembang dengan memakan habis hati nurani kita. Hindari melakukan apa saja yang akan menyebabkan Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah saya akan tertangkap? Apakah saya akan tertangkap? Apakah saya dapat lolos? Jangan mencoba mendapatkan gelar Anda jika itu berarti melanggar kepercayaan diri Anda. Saya senang karena Paul mengerti maksud saya. Ia mendapatkan pelajaran praktis untuk mengerjakan apa yang benar. Lalu, saya memintanya duduk dan mengikuti ujian ulangan. Dalam menjawab pertanyaannya, tetapi bagaimana dengan pemecatan saya? Saya berkata, saya tahu apa peraturannya bagi orang yang menyontek. Tetapi engkau tahu, jika kami mengeluarkan semua mahasiswa yang memang menyontek, setengah dari dosen di sini harus ikut keluar. Dan jika kami mengeluarkan semua mahasiswa yang berpikir untuk menyontek, universitas ini harus ditutup. Jadi, saya melupakan seluruh kejadian ini jika engkau mau menolong saya. Dengan senang hati, ujar Paul. Saya berjalan menghampiri rak buku dan mengambil buku pribadi saya, berjudul 50 Years with the Golden Rule, dan berkata, Paul, baca buku ini dan kembalikan. Lihat bagaimana dalam kata-kata J.C. Penney sendiri, hanya dengan mengerjakan apa yang benar menjadikannya salah seorang Amerika terkaya. Mengerjakan apa yang benar membuat hati nurani Anda puas, dan ini membangun kepercayaan diri. Jika kita melakukan apa yang kita tahu salah, dua hal negatif pun terjadi. Pertama, kita merasa bersalah, dan rasa bersalah ini menggerogoti kepercayaan diri kita. Kedua, orang lain cepat atau lambat akan mengetahuinya dan kehilangan kepercayaan kepada kita. Kerjakan apa yang benar dan peliharalah kepercayaan diri Anda. Itulah yang dimaksud dengan berpikir menuju sukses. Ini adalah prinsip psikologis yang layak dibaca ulang hingga 25 kali. Baca hingga benar-benar meresapi diri Anda. Berpikir dengan percaya diri, bertindak dengan percaya diri. Psikolog besar Dr. George W. Crane mengatakan di dalam bukunya yang terkenal, Applied Psychology, Chicago, Hopkins Syndicate Inc., 1950, ingat, gerakan adalah pendahulu emosi. Anda tidak dapat mengendalikan yang belakangan secara langsung, tetapi hanya melalui pilihan gerakan atau tindakan Anda. Untuk menghindari tragedi yang terlalu lazim ini, perbedaan dan kesalahpahaman dalam perkawinan, sadari fakta psikologis yang benar ini. Jalani gerakan yang benar setiap hari, dan Anda segera akan mulai merasakan emosi yang sesuai. Pastikan Anda dan pasangan Anda menjalani gerakan kencan dan kecupan, pengungkapan pujian sehari-hari yang tulus, ditambah banyak ungkapan rasa hormat lain, dan Anda tidak perlu khawatir tentang emosi cinta. Anda tidak dapat bertindak setia untuk waktu yang sangat lama tanpa perasaan setia. Para psikolog memberitahu bahwa kita dapat mengubah sikap kita dengan mengubah tindakan fisik kita. Sebagai contoh, Anda benar-benar merasa ingin tersenyum jika Anda membuat diri Anda tersenyum. Anda merasa lebih unggul jika Anda membuat diri Anda berdiri tegak daripada jika Anda membungkuk. Pada sisi negatif, memberengutkan wajah, dan Anda pun akan merasa lebih ingin memberengut. Mudah untuk membuktikan bahwa gerakan dapat mengubah emosi. Orang yang malu-malu memperkenalkan diri dapat menggantikan sikap malu-malu ini dengan sikap percaya diri hanya dengan melakukan 3 tindakan sederhana secara serentak. Pertama, julurkan dan raih tangan lawan bicara dan genggam dengan hangat. Kedua, lihat langsung ke arah orang bersangkutan. Dan ketiga, katakan, senang sekali bertemu dengan Anda. 3 tindakan sederhana ini secara otomatis dan seketika menghilangkan rasa malu. Tindakan penuh percaya diri menghasilkan cara berpikir yang penuh rasa percaya diri.
1. Duduklah selalu di kursi terdepan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di dalam pertemuan, di gereja, di kelas, dan pertemuan lain, bagaimana tempat duduk belakang terisi penuh lebih dahulu? Kebanyakan orang berkerumun duduk di barisan belakang sehingga mereka tidak akan menjadi terlalu mencolok. Dan alasan mengapa mereka tidak mau terlalu mencolok adalah karena mereka kurang percaya diri. Duduk di depan dan membangun rasa percaya diri. Praktikanlah. Mulai sekarang dan seterusnya, jadikan kebiasaan untuk duduk di barisan sedepan mungkin. Memang Anda mungkin tampak sedikit lebih mencolok di depan, tetapi ingat, tidak ada yang tidak mencolok sehubungan dengan sukses. Biasakan mengadakan kontak mata. Bagaimana orang menggunakan matanya memberitahu kita banyak hal tentang diri orang bersangkutan. Secara naluriah, Anda mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri mengenai orang yang tidak mau memandang ke mata Anda. Apa yang ia coba sembunyikan? Apa yang ia takutkan? Apakah ia mencoba membohongi saya? Apakah ia menyembunyikan sesuatu? Biasanya, kelalaian membuat kontak mata mengatakan salah satu dari dua hal. Orang gagal mungkin mengatakan, saya merasa lemah di samping Anda. Saya merasa inferior di hadapan Anda. Saya takut kepada Anda. Atau, menghindari pandangan orang lain mungkin mengatakan, saya bersalah. Saya telah melakukan sesuatu, atau saya memikirkan sesuatu yang saya tidak ingin Anda tahu. Saya takut jika saya membiarkan pandangan mata saya bertemu dengan pandangan Anda akan mengetahui rahasia saya. Anda tidak mengatakan sesuatu yang baik mengenai diri Anda ketika Anda menghindari kontak mata. Anda mengatakan, saya takut, saya kurang percaya diri. Taklukkan ketakutan ini dengan membuat diri Anda memandang mata lawan bicara Anda. Memandang mata lawan bicara mengatakan kepadanya, saya jujur dan tulus. Saya percaya akan apa yang saya katakan kepada Anda. Saya tidak takut. Saya percaya. Buat mata Anda bekerja untuk Anda. Arahkan tepat ke mata lawan bicara. Ini tidak hanya memberi Anda kepercayaan diri. Tindakan ini membuat orang lain juga percaya kepada Anda. Berjalan 25% lebih cepat. Ketika saya masih muda, pergi ke desa adalah ancaman yang besar. Ketika kami kembali ke dalam mobil, ibu kerap berkata, Devi, coba kita duduk di sini sebentar dan menyaksikan orang-orang yang lewat. Ibu akan berkata, lihat laki-laki itu. Apa menurutmu yang mengganggu dirinya? Atau, apa menurutmu yang akan dilakukan oleh wanita itu? Atau, lihat orang itu. Ia tampaknya murung. Menyaksikan orang berjalan dan bergerak menjadi benar-benar mengasihkan dan memberi banyak pelajaran. Sampai sekarang saya masih suka mengamati cara orang berjalan. Di koridor, di lobi, di jalan, saya sekali-sekali mendapatkan diri saya mempelajari perilaku manusia hanya dengan mengamati tingkah laku orang. Para psikolog mengatakan, postur yang ceroboh dan cara berjalan yang lamban dengan sikap yang tidak menyenangkan terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan orang-orang di sekeliling kita. Namun psikolog juga mengatakan bahwa kita dapat benar-benar mengubah sikap dengan mengubah postur dan kecepatan bergerak. Amati, dan Anda akan melihat bahwa gerak tubuh adalah hasil dari tindakan pikiran. Orang yang sangat tidak puas, orang yang benar-benar sengsara, benar-benar berjalan terhuyung dan tersandung sepanjang jalan. Mereka mempunyai kepercayaan diri nol besar. Orang rata-rata berjalan dengan kecepatan rata-rata, langkah mereka rata-rata. Mereka berpenampilan, saya benar-benar tidak terlalu bangga akan diri saya sendiri. Kemudian ada kelompok ketiga. Orang-orang di dalam kelompok ini memperlihatkan kepercayaan diri yang super. Mereka berjalan lebih cepat dari rata-rata orang. Tampaknya mereka setengah berlari sewaktu berjalan. Cara berjalan mereka mengatakan kepada dunia, saya harus pergi ke suatu tempat yang penting, dan ada hal penting yang harus saya kerjakan. Lebih dari itu, saya akan berhasil. Gunakan teknik berjalan 25% lebih cepat untuk membangun kepercayaan diri. Tegakkan bahu Anda, angkat kepala, bergerak maju sedikit lebih cepat, dan rasakan kepercayaan diri Anda berkembang. Coba saja dan lihat hasilnya. Praktikan berbicara terus terang. Dalam bekerja dengan banyak jenis kelompok dari segala ukuran, saya sudah menyaksikan banyak orang dengan persepsi yang tajam dan kemampuan asli yang besar, membeku dan gagal berpartisipasi dalam diskusi. Ini bukan berarti bahwa orang-orang ini tidak mau berdiskusi, melainkan mereka tidak mempunyai kepercayaan diri.
Orang yang malu berbicara dalam rapat berpikir dalam hati, opini saya mungkin tidak berharga. Jika saya mengatakan sesuatu, saya mungkin tampak bodoh. Saya tidak mau berkata apa-apa. Selain itu, orang lain mungkin lebih tahu daripada saya. Saya tidak mau orang lain tahu betapa bodohnya saya. Setiap kali orang pemalu gagal berbicara, ia merasa semakin tidak memadai, semakin inferior. Acap kali ia membuat janji palsu kepada diri sendiri, yang jauh di dalam hatinya ia tahu tidak akan ia penuhi, untuk berbicara lain kali. Ini sangat penting. Setiap kali kita gagal berbicara, kita mengambil satu dosis lagi dari racun kepercayaan. Kita menjadi semakin kurang percaya diri. Namun, pada sisi positif, semakin banyak Anda berbicara, semakin besar Anda menambah kepercayaan diri Anda, dan semakin mudah untuk berbicara terus terang pada kesempatan berikutnya. Berbicaralah terus terang. Ini adalah vitamin pembangun kepercayaan. Manfaatkan pembangunan kepercayaan ini. Jadikan kaidah untuk berbicara dengan berani pada setiap pertemuan terbuka yang Anda ikuti. Berbicaralah, katakan sesuatu secara sukarela pada setiap rapat bisnis, pertemuan panitia, forum komunitas yang Anda hadiri. Jangan buat pengecualian. Beri komentar, buat saran, ajukan pertanyaan. Dan jangan menjadi orang terakhir yang berbicara. Cobalah menjadi pemecah kekakuan, orang pertama yang memberikan komentar. Dan jangan pernah khawatir akan tampak bodoh. Anda tidak akan tampak demikian. Untuk setiap orang yang tidak setuju dengan Anda, kemungkinan ada satu orang yang akan setuju. Berhenti bertanya kepada diri sendiri, apakah saya berani berbicara? Sebagai gantinya, berkonsentrasilah untuk mendapatkan perhatian ketua agar Anda boleh berbicara. 5. Tersenyum lebar. Kebanyakan orang pernah mendengar pada suatu kesempatan bahwa senyuman akan memberi mereka dorongan yang sebenarnya. Mereka diberitahu bahwa senyuman adalah obat yang ampuh sekali untuk kekurangan kepercayaan diri. Namun, banyak sekali orang yang tidak benar-benar percaya akan hal ini karena mereka tidak pernah mencoba tersenyum ketika mereka merasa takut. Buat ujian kecil ini. Coba merasa kalah dan tersenyumlah lebar-lebar pada saat yang sama. Anda tidak dapat melakukannya. Senyum yang lebar memberi Anda kepercayaan diri. Senyum yang lebar mengalahkan ketakutan, menggulingkan kekhawatiran, menaklukkan kemurungan. Dan senyum yang sebenarnya mengerjakan lebih daripada sekedar menyembuhkan perasaan Anda yang tidak enak. Senyum meluruhkan perlawanan dari orang lain dan juga secara seketika. Orang lain benar-benar tidak dapat marah kepada Anda jika Anda memberinya senyuman lebar yang tulus. Suatu insiden kecil yang mengilustrasikan hal ini terjadi pada diri saya. Saya sedang berhenti menunggu lampu lalu lintas berganti hijau ketika mobil saya ditabrak dari belakang. Pengemudi di belakang saya agaknya terlambat menginjak rem dan akibatnya bemper belakang mobil saya miring. Saya melihat ke belakang lewat kaca spion dan melihatnya turun keluar. Saya juga keluar dan siap bertengkar. Saya akui bahwa saya siap menyerangnya secara verbal. Namun, untunglah sebelum saya mendapat kesempatan ini, ia berjalan menghampiri saya sambil tersenyum dan berkata dengan nada yang bersungguh-sungguh, "Saya sungguh tidak sengaja." Senyuman itu dipadu dengan komentar yang tulus, meluluhkan saya. Saya menggumam, tidak apa-apa, ini memang sering terjadi. Dalam waktu yang singkat sekali, perlawanan saya berubah menjadi persahabatan. Tersenyumlah lebar-lebar, maka Anda pun merasa hari-hari bahagia kembali lagi. Tetapi, benar-benarlah tersenyum lebar. Senyum yang setengah-setengah tidak meyakinkan. Tersenyumlah hingga gigi Anda terlihat. Senyuman besar itu terjamin sepenuhnya. Saya sudah sering mendengar, ya, tetapi ketika saya takut akan sesuatu, atau ketika saya marah, saya tidak ingin tersenyum. Tentu saja Anda tidak ingin tersenyum, tak seorang pun ingin. Kiatnya adalah memaksa diri mengatakan, saya akan tersenyum. Kemudian, tersenyumlah. Manfaatkan kekuatan dari senyuman. Buat 5 prosedur ini bekerja bagi Anda. 1. Tindakan menyembuhkan ketakutan. Kurung ketakutan Anda dan kemudian ambil tindakan konstruktif. Tidak adanya tindakan, tidak melakukan apapun terhadap situasi, menguatkan ketakutan dan menghancurkan kepercayaan diri. 2. Lakukan usaha tertinggi untuk memasukkan hanya pikiran positif ke dalam ingatan Anda. Jangan biarkan pikiran negatif yang mencela diri berkembang menjadi monster mental. Jangan mau sama sekali mengingat kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan. 3. Tempatkan orang dalam perspektif yang benar. Ingat, orang lebih sama, jauh lebih sama daripada berbeda. Dapatkan pandangan yang seimbang mengenai orang lain. Ia hanya manusia biasa. Dan kembangkan sikap penuh pengertian. Banyak orang akan menyalak,
tetapi jarang sekali yang benar-benar menggigit. Praktikan melakukan apa yang hati nurani Anda katakan sebagai hal yang benar kepada Anda. Ini mencegah berkembangnya kompleks rasa bersalah yang beracun. Mengerjakan apa yang benar adalah kaidah yang sangat praktis untuk berhasil. 5. Buat segalanya tentang Anda berbunyi, saya percaya diri, benar-benar percaya diri. Praktikan teknik-teknik kecil ini di dalam aktivitas Anda sehari-hari. A. Duduklah selalu di barisan depan. B. Adakan kontak mata. C. Berjalanlah 25% lebih cepat. D. Berbicaralah terus terang. E. Tersenyumlah lebar-lebar.